Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Sebetulnya ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kasihan kepada orang-orang iman ini sehingga mereka terpencut, tergiur dengan orang-orang kafir, maka orang-orang kafir itu akan dia jadikan kaya raya tidak karu-karuan, rumahnya dari emas, dari perak. Karena apa? Orang kafir itu kesenangannya cuma sebentar aja di dunia ini. Sedangkan orang iman itu kesenangannya nanti di akhirat selama-lamanya. Tetapi Allah SWT itu Maha Rahman, Maha Rahim pada orang iman. Orang iman ada yang kaya, ada yang miskin. Orang kafir pun juga begitu juga. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau dilihat dari segi apa yang akan terjadi nanti di akhirat, kalau dilihat dari segi apa yang akan terjadi di akhirat, orang kafir masuk neraka, orang iman istana-istana surga. Semestinya kalaupun orang kafir itu dikasih kenikmatan emas perak, rumah-rumahnya di dunia emas perak, kesenangan full 100%, semestinya kamu itu tidak terkesan dengan mereka, cuma sebentar aja. Ngerti maksudnya ayat ini? Jadi maksudnya ayat ini teguran kepada orang iman. Kamu ini loh, melihat orang kafir agak senang dikit aja sudah terkesan. Padahal orang kafir juga tidak semua enak. Itu aja kamu sudah terkesan. Padahal orang kafir itu nanti di akhirat sudah nggak punya bagian apa-apa kecuali neraka. Semestinya kalaupun orang kafir itu dikasih kekayaan, istana-istana emas intan di dunia ini, kamu tidak terkesan, sebentar saja kok. Nah, orang kafir itu loh, banyak yang miskin, banyak yang melarat, banyak yang sakit. Itu pun kamu sudah terkesan. Kamu ini otaknya itu ditaruh di mana? Ini rincian bahasa kasarnya itu kayak begitu. Ini seperti yang dikatakan dalam hadis yang simpelnya, lau anna dunya tazinu indallahi janaha ba'ullah ma saqa minha syarbatan li kafir. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seumpama dunia ini ada nilainya di sisi Allah, walaupun nilainya itu seperti sayap nyamuk, semua nilainya itu ada seperti nilainya sayap nyamuk, tentu orang kafir tidak akan dikasih minum walaupun seteguk air. Jadi dunia ini dikasihkan kepada orang kafir itu karena saking murahnya, hinanya dunia ini. Ibaratnya saya ini orang kaya raya, ya dah. Datang anak saya yang saya cintai, Pak, saya minta sampah yang di belakang itu, Pak, ya. Maka saya, nak, untuk apa sampah? Gak usah. Nanti malah kotor semua kamu nanti. Datang orang yang kita benci, yang saya benci sama dia, Pak, saya minta sampahnya yang di belakang itu. Oh iya, habiskan saja semua ya, angkut semua ke rumah kamu. Karena sampah ini tidak ada harganya, justru dikasihkan kepada orang yang saya benci. Orang yang saya suka malah nggak saya kasih. Begitulah dunia. Orang yang dibenci oleh Allah, Fir'aun, malah dikasih banyak. Nabi Isa, para nabi, para wali kadang-kadang malah dikasih sedikit aja. Bukan karena Allah tidak suka, justru karena Allah suka, cinta sama para nabi, para wali itu dikasih dikit aja. Untuk apa sih? Sampah.
Sudah sampah, waktunya sebentar, urusannya panjang. Saya ini seorang raja. Ada beberapa orang datang kepada saya. Ini orang-orang yang saya cinta betul sama mereka itu. Tuan Raja, saya mau daftarkan jadi hansip di negeri ini. Oh, jangan, nggak usah, jangan. Bukan karena raja itu tidak suka, karena mereka ini orang-orang mulia kok jadi hansip. Ini mau saya calonkan jadi menteri atau jadi putra mahkota. Tapi kalau orang-orang yang saya benci, saya daftar jadi hansip. Oh ya, silakan. Komandan hansip apa anggota? Ya seadanya. Ya, silakan semua. Nah. Maka orang-orang iman ini mau mendaftarkan jadi raja-raja di dunia, malah oleh Allah nggak boleh. Ya sudah, nggak usah. Jadi santri aja. Nah. Kamu jadi santri aja, pahalanya malah banyak. Kok jadi presiden, jadi pak lurah, jadi menteri, nggak usah. Nanti dosa kamu banyak, malah ke neraka lagi nanti kamu. Kamu jadi santri aja, ngapalkan Quran, dakwah, keluar setahun, nah, ngidupkan masjid, setelah itu ke surga, ya, nggak usah jadi lurah. Nah, ini ibaratnya itu seperti itu. Kalau kamu itu punya otak. Nah. Kalau nggak punya otak malah sedih, nangis. Orang-orang yang nggak sholat aja duitnya banyak. Saya sholat kok nggak dikasih duit. Loh, nggak dikasih duit kasih surga. Nah. Goblok pakai sendiri aja. Nah. Paham maksudnya ayat ini? Nah, coba kamu renungi. Tapi Allah SWT itu karena sayang pada orang-orang beriman, orang kafir pun juga tidak dikasih kekayaan seperti itu. Orang kafir itu juga banyak yang miskin, banyak menderita, malah enakan orang Islam. Nah. Sudah begitu ke orang Islam masih tertarik juga dengan orang kafir. Ini betul-betul kepalanya taruh di bawah. Nah, jadi jambu mente ya ini. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Itu. Jangan kamu terkesan dengan olang-aliknya, lalu lalangnya orang kafir di negeri ini. Ini kamu renungi betul-betul. Ini juga termasuk seperti kata Nabi, dunia itu penjaranya orang iman, surganya orang kafir. Penjaranya orang iman, surganya orang kafir. Katanya ada cerita Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Beliau ini orang kaya raya. Beliau naik kuda, nah, ketemu orang Yahudi yang miskin, jembel di pinggir jalan. Maka orang Yahudi itu zaman dulu itu sampai orang kafir pun tahu hadis. Nah. Hasan, itu cerita kakek kamu tuh kok tidak cocok toh? Apa? Kan ada hadis itu, dunia ini penjaranya orang iman, surganya orang kafir. Lah kamu itu orang iman kok malah enak, saya ini orang kafir kok malah miskin, menderita seperti ini. Maka Sayyidina Hasan mengatakan, kata kakek saya itu benar. Kamu itu Yahudi, kamu itu keadaan kamu seperti ini surga sebetulnya. Kalau dibandingkan nanti di akhirat kamu dibakar di neraka. Kalau sini kan kamu kan enak, masih bisa senyum, bisa makan, bisa minum. Kamu itu walaupun menderitanya kayak apa, itu surga dibandingkan neraka. Kalau saya ini senengnya kayak apa dibanding surga, ya di penjara saya ini.
Paham? Nah. Enak ya kalau di dunia itu kaya, di akhirat masuk surga itu enak ya. Tapi kamu harus tahu surga, dunia atau neraka itu sebetulnya tempatnya tuh di hati. Kalau orang tuh hatinya dipenuhi dengan ridho, dengan syukur, itu keadaan apapun itu surga kayaknya. Seneng aja. Tapi kalau orang itu hatinya dipenuhi dengan kerakusan, kesombongan, kegelisahan, walaupun dia duduk di istana kayak neraka. Maka carilah kesenangan dunia ini dengan memperbaiki hati kita. Jangan mencari kesenangan dunia dengan memperbaiki rumah kita, memperbaiki jalan kita, nggak akan ketemu. Orang seperti itu ingin bernafas yang lega, maka pintu-pintu rumah dibuka, jendela dibuka, tetapi hidungnya itu bumpet. Nah, apa ada gunanya? Nggak ada gunanya. Tapi kalau orang itu hatinya baik, keadaan hidup apapun senang. Lah kok tidak senang bagaimana? Kita ini hartanya tambah sedikit, urusannya di akhirat tambah sedikit, masuk surga duluan. Kenapa nggak senang? Orang itu kalau hartanya sedikit, miskin, urusannya di akhirat sedikit, masuk surga duluan. Kamu ini senang terus ya? Maka orang dijadikan miskin tidak senang, itu ya goblok. Lah, saya itu juga sudah tahu, Pak Kiai, fadilahnya begitu juga sudah tahu. Tapi saya itu ingin kaya yang senang gitu loh. Kaya senang terus masuk surga gitu loh, maksudnya gitu. Saya tanya kepada kamu, ada gak ceritanya orang tuh jadi pahlawan tanpa perang? Ini pahlawan nasional Indonesia, tapi dia tidur di rumah. Ada gak begitu? Nggak ada. Maka kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini sebetulnya supaya kamu tuh layak punya pangkat pahlawan di surga gitu loh. Maka jangan kamu tuh sedih. Bukan begitu Pak Kiai, yang saya maksud saya ingat kayak Nabi Sulaiman gitu loh. Pokoknya dunia ya mulia, di akhirat tuh mulia. Kalau semua orang kayak Nabi Sulaiman, rakyatnya siapa? Dunia ini memang diciptakan seperti ini. Kamu rela saja. Kalau kamu tidak rela, apa takdir Allah akan berjalan juga. Jadi kalau kamu rela, takdir berjalan, kamu dapat surga. Kalau tidak, ya kamu malah cilaka.